Semua pekerjaan, kegiatan, dan tata cara tulis-menulis dalam lingkungan organisasi secara teratur dan terarah, bersifat non-operasional, dan dilaksanakan oleh seluruh bagian organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Inilah yang dinamakan administrasi umum. Pengertian dokumen. Ada banyak pendapat tentang pengertian dokumen. Namun, pada unit ini akan dibatasi pada beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian dokumen. Yang pertama, menurut Louis Gottschalk. Louis Gottschalk menguraikan pengertian dokumen sebagai berikut. Yang kedua, menurut Gustav Johannes Renier. Gustav Johannes Renier mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Jenis dokumen. Dokumen dibedakan berdasarkan pemakaian, kegunaan, dan bentuk fisik. Berikut jenis-jenis dokumen yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya atau kepentingannya. Yang pertama, dokumen milik pribadi. Contohnya, KTP, SIM, dan ijazah. Kedua, dokumen niaga. Contohnya, cek, obligasi, dan saham. Ketiga, dokumen sejarah. Contohnya, fosil, tugu, dan naskah proklamasi. Keempat, dokumen pemerintah. Contohnya, Kepres dan undang-undang. Berikut jenis-jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama, dokumen literer. Contohnya adalah buku, majalah, dan film. Yang kedua, dokumen korporil. Yang ketiga, dokumen privat. Berikut ini adalah nilai kegunaan dari dokumen. Ada nilai penerangan, nilai perdagangan, nilai yuridis, dan nilai historis. Berikut ini jenis-jenis dokumen berdasarkan fungsinya. Ada dokumen dinamis dan dokumen statis. Ada juga jenis dokumen yang ditinjau dari penelitian sebagai berikut. Yang pertama, dokumen primer. Contohnya, hak paten penelitian, laporan penelitian, dan disertasi. Kedua, dokumen sekunder. Contohnya, bibliografi. Dan ketiga, dokumen tertier. Contohnya, buku teks, buku petunjuk teknis, dan buku panduan literatur. Lalu, ada jenis dokumen yang ditinjau dari sumbernya. Ada yang bersumber dari pihak pemerintah, ada dari pihak swasta, ada juga dari kontrak-kontrak dagang, ada aktivitas lembaga persurat kabar, dan perseorangan. Fungsi dan manfaat dokumen. Ciri-ciri dokumen. Yang pertama, dapat memberi informasi kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkannya. Kedua, dapat membantu pihak manajemen tingkat
top manajemen dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Ketiga, membantu sebuah proses penyelesaian pekerjaan kantor, dan lain-lain. Fungsi dokumen sebagai alat komunikasi, bukti dari kegiatan yang telah dikerjakan atau lakukan oleh seseorang, dan data pendukung apabila terjadi atau menghadapi masalah, dan lain-lain. Manfaat dokumen dapat memberikan bantuan informasi tentang isi dokumen kepada pihak tertentu yang memerlukannya. Menyimpan serta menyelamatkan fisik dokumen dan isi dokumen. Dapat melestarikan dokumen-dokumen dari kemusnahan. Ruang lingkup dokumentasi. Ruang lingkup dokumen meliputi beberapa cakupan atau ruang lingkup, yaitu A. Dokumentasi literer. Ruang lingkup dokumentasi literer meliputi bidang perpustakaan, yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur, dan bahan pustaka lainnya. B. Dokumentasi korporil. Ruang lingkup dokumentasi korporil meliputi bidang permuseuman. C. Dokumentasi privat. Ruang lingkup dokumentasi privat yaitu meliputi bidang kearsipan. Fungsi surat. Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, surat juga mempunyai beberapa fungsi lainnya, yaitu sebagai alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis atau sejarah, duta organisasi, pedoman, sarana promosi, sebagai wakil dan pengirim surat, dan sebagai sarana untuk memperpendek jarak. Jenis-jenis surat dibedakan menurut sifatnya, menurut jangkauannya, menurut prosedur pengurusannya, menurut urgensi pengirimannya, menurut keamanan isinya, menurut jumlah penerimaannya, menurut tujuannya, dan menurut wujudnya. Sistem penanganan surat masuk dan keluar. Sistem pengurusan surat masuk dan keluar dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, sistem buku agenda atau sistem tradisional. Yang kedua, sistem kartu kendali atau sistem pola baru modern. Dan yang ketiga, sistem takoh atau tata naskah. Jika surat tidak tertangani dengan baik, akan mempunyai kerugian-kerugian antara lain surat dan informasi bisa hilang, dan sulit menemukan surat karena letaknya tidak disusun dengan teratur. Apabila surat dapat tertangani dengan baik, tentunya banyak manfaat yang diperoleh. Di antaranya, surat akan tercatat dengan baik, prosedur penanganan surat jelas, rahasia akan terjaga. Perlengkapan dalam penanganan surat. Yang pertama, baki surat atau disebut dengan tray. Kedua, buku agenda surat masuk dan keluar. Dan yang ketiga, buku agenda harus disediakan jika penanganannya menggunakan sistem buku agenda. Surat menyurat hotel. Surat yang masuk ke hotel dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, hotel mail. Yang kedua, voucher guest mail. Dan yang ketiga, surat keluar dari hotel.